Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan benda tegar. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, perkenalkan, nama saya Yulson Avandahi, NPM 18053 111 003, mata kuliah mekanika. Nah, berbicara mengenai kesetimbangan benda tegar ini, kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Artinya, jika awalnya suatu benda itu diam, benda tersebut akan cenderung diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Kesetimbangan terdiri dari berbagai macam. Ada 3 macam keseimbangan statis. Semua dapat diperkirakan dengan memperhatikan apa yang terjadi dengan kedudukan titik beratnya ketika benda diberi gangguan kecil. Nah, yang pertama yaitu keseimbangan labil. Nah, di mana keseimbangan labil ini yaitu jika setelah gangguan kecil dihilangkan, maka titik berat bergerak ke bawah. Nah, kemudian keseimbangan stabil, di mana keseimbangan stabil ini jika setelah gangguan kecil dihilangkan, titik berat bergerak ke atas. Kemudian keseimbangan netral atau indifferent, di mana jika titik berat selalu berada pada ketinggian yang tetap. Keseimbangan stabil ini dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lihat pada video ini, di mana benda ketika diberi gangguan atau gaya sehingga posisinya menjadi naik. Namun, ketika gaya tersebut dihilangkan, maka posisi benda tersebut akan kembali pada posisi awal atau pada posisi semula. Nah, sedangkan untuk contoh kesetimbangan labil ini yaitu ketika suatu benda diberi gangguan sedikit, maka benda tersebut akan jatuh ke bawah, dan benda tersebut yang telah kita berikan gangguan tidak akan kembali pada posisinya semula atau pada posisinya yang awal. Nah, sedangkan kesetimbangan netral ini contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni ketika suatu benda diberi gangguan, maka posisinya akan bergeser. Artinya tidak
Namun, titik beratnya tidak akan berpindah secara vertikal. Nah, untuk lebih memperjelas mengenai contoh kesetimbangan labil, kesetimbangan stabil, dan kesetimbangan netral ini dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat pada video yang saya tampilkan ini. Syarat-syarat keseimbangan yang pertama yaitu di mana resultan gaya pada benda sama dengan 0, artinya itu sigma F sama dengan 0. Pada kondisi ini kemungkinan keadaan benda adalah yang pertama diam atau kesetimbangan statis, dan yang kedua bergerak dengan kecepatan linear tetap atau kesetimbangan dinamis. Nah, yang kedua yaitu di mana resultan torsi pada benda sama dengan 0, yaitu sigma T sama dengan 0, di mana pada kondisi ini memungkinkan keadaan benda adalah yang pertama diam atau kesetimbangan statis dan berotasi dengan kecepatan sudut tetap atau kesetimbangan dinamis. Nah, sekarang kita masuk mengenai keseimbangan tiga gaya. Nah, syarat daripada keseimbangan tiga gaya ini yaitu syarat keseimbangan statis untuk tiga gaya sebidang yang bekerja pada suatu partikel ialah, bisa kita lihat pada gambar yang setelah saya tampilkan, di mana F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma, di mana sin alfa ditambah sin beta dan sin gamma sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita masuk tentang titik berat. Nah, titik berat ini adalah suatu titik dalam satuan benda atau dapat juga di luar benda, di mana gaya berat benda bekerja secara efektif. Nah, yang pertama titik berat benda homogen atau massa jenis sama dalam keseluruhan sistem yang bentuknya teratur terletak pada perpotongan diagonalnya. Yang kedua, titik berat benda gabungan
dari benda-benda teratur bentuknya dapat ditentukan dengan koordinat x0, y0 jika diketahui berat tiap partikel, yakni x0 sama dengan W1 X1 tambah W2 X2 tambah W3 X3 sampai Wn Xn per W1 tambah W2 tambah W3 tambah sampai Wn. Kemudian Y0 sama dengan W1 Y1 tambah W2 Y2 tambah W3 Y3 tambah sampai Wn Yn dibagi W1 tambah W2 tambah W3 tambah sampai Wn. Nah, benda berbentuk bidang datar di mana x0 sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 X3 ditambah sampai AN XN dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah sampai N. Kemudian Y0 sama dengan A1 Y1 tambah A2 Y2 ditambah A3 Y3 ditambah AN YN dibagi A1 tambah A2 tambah A3 ditambah sampai AN. Nah, yang ketiga itu benda berbentuk bangun ruang. Itu untuk bangun ruang di mana X0 sama dengan V1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ditambah sampai Fn Xn dibagi V1 ditambah V2 ditambah V3 sampai Vn. Untuk Y0 itu sama dengan V1 Y1 ditambah V2 Y2 ditambah V3 Y3 ditambah sampai Vn Yn per V1 tambah V2 tambah V3 tambah sampai Vn. Kemudian untuk yang mengenai benda berbentuk kurva. Nah, untuk bentuk kurva itu di mana X0 sama dengan L1 X1 ditambah L2 X2 ditambah L3 X3 ditambah sampai Ln Xn per L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah sampai dengan Ln. Untuk Y0 sama dengan L1 Y1 ditambah L2 Y2 ditambah L3 Y3 ditambah Ln Yn per L1 ditambah L2 tambah L3 tambah Ln. Setiap benda memiliki titik berat sebagai titik pusat massa yang menentukan keseimbangan atau kestabilan benda tersebut. Jika garis yang ditarik dari titik pusat massa jatuh pada alas benda, maka benda itu dikatakan berada pada keadaan seimbang stabil. Salah satu contohnya adalah menara Pisa. Menara Pisa tidak jatuh meskipun miring.
Setiap benda memiliki titik berat sebagai titik pusat massa yang menentukan keseimbangan atau kestabilan benda tersebut. Jika garis yang ditarik dari titik pusat massa jatuh pada alas benda, maka benda itu dikatakan berada pada keadaan seimbang stabil. Salah satu contohnya adalah menara Pisa. Menara Pisa tidak jatuh meskipun miring. Menara Pisa tidak jatuh meskipun miring.